Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab. Untuk itu, saya mau mengajak kita bersama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk mengikuti pemahaman Alkitab ini. Urapi setiap kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Namun saya membacanya dari ayat 6 sampai 8 saja. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan sampai 8. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara, Tesalonika adalah nama ibu kota provinsi, kota pelabuhan, kota perdagangan. Penduduknya datang dari berbagai kota dan negeri. Di tengah keramaian kota ini, jemaat Tesalonika lahir. Semula umat ini menyembah berhala. Setelah menerima Yesus, mereka percaya penuh kepada Kristus. Sebagaimana jemaat yang baru bertumbuh, godaan dan tantangan deras datang bergantian. Namun jemaat Tesalonika semakin kuat berusaha untuk hidup dalam kasih, dalam pekerjaan iman, dalam ketekunan menaruh harapannya pada Kristus. Ternyata semakin besar ombak penindasan yang mendera, umat di Tesalonika semakin menancapkan akar iman mereka ke dalam Kristus Yesus. Tidak heran jika Rasul Paulus memuji dan mengatakan umat Tesalonika menjadi teladan untuk semua orang percaya saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, yang dimaksud dengan keluarga adalah suami istri atau orang tua bersama dengan anak-anak dan orang-orang seisi rumah. Yang disebut dengan keluarga adalah orang-orang yang terus bertumbuh, tidak stagnan, tidak pasif, tidak diam. Sebab orang-orang yang dalam satu keluarga itu semua punya peran, punya tanggung jawab sendiri-sendiri, namun mereka bersinergis. Di sisi lain, mereka juga harus bekerja sama. Jika salah satu tidak menjalankan perannya, apalagi dalam waktu yang lama, pasti menghadirkan kepincangan dalam keluarga. Misalnya, ayah, dia ada tetapi tidak melakukan perannya sebagai seorang ayah. Keadaan keluarga itu menjadi tidak seimbang. Keluarga yang kehilangan peran ayah, anak-anaknya mudah stres dan tidak percaya diri. Bapak, Ibu, dan saudara, keluarga juga perlu mengalami perkembangan. Dulu anak-anak masih duduk di taman bermain. Sikap dan tindakan orang tua pada anak-anak itu harus sesuai dengan usia balita. Sekarang ketika mereka sudah duduk di sekolah menengah pertama, sikap dan tindakan orang tua kepada anak-anak tersebut harus berubah sesuai dengan kebutuhan usianya, bukan? Bapak, Ibu, dan saudara,
Keluarga adalah tempat kita semua berkumpul. Sumber ketenangan bagi kita adalah keluarga. Keluarga melindungi kita dari pandemik. Karena itu kita semua dirumahkan. Namun saat ini gempuran, godaan, dan tantangan terbesar adalah keluarga. Bayangkan suami istri atau orang tua anak itu berkumpul bersama selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, sepanjang 7 bulan akhir ini, dan mungkin beberapa waktu ke depan. Kita melakukan aktivitas kerja, sekolah, kuliah, ibadah dari rumah. Ini bukan hanya menimbulkan kebosanan dan stres, tapi juga kemalasan baru, kemarahan dan kekerasan baru. Ditambah lagi dampak ekonomi, dampak psikologis dan spiritual pada diri tiap-tiap kita. Tidak heran tingkat kekerasan, tingkat perceraian dalam keluarga terus meningkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, konsep dan akar keluarga adalah desain dan tindakan Allah. Allah mau memakai setiap keluarga. Allah mau memakai ayah dan ibu dan anak-anak, seisi keluarga kita untuk mempertunjukkan, untuk mempertontonkan, untuk memuliakan Dia dalam segala keadaan. Allah mau menjadikan kita sebagai kawan sekerja, sebagai mitra, sebagai sahabat untuk meneruskan tindakan Allah. Untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena itu, Yesus menjadikan kita sebagai sahabatnya. Dan seorang sahabat selalu dekat, bukan? Dekat tidak hanya berarti secara fisik. Mungkin berjauhan tempat, bahkan berbeda benua. Tetapi akrab, dekat. Apa yang dipikirkan di sini, sahabat kita juga ikut memikirkannya. Memberikan support. Biasanya dua orang sahabat itu selalu karena keakrabannya mereka sehati sepikir. Sahabat biasa selalu bersama, bekerja sama, pergi bersama, ngobrol bersama. Saking dekatnya sahabat, seringkali nampaknya seperti mirip, bukan? Cara senyumnya, apa yang dirasakan sahabat, temannya itu merasakannya. Apa yang dipikirkan sahabat yang di sana, yang di sini juga ikut memikirkannya. Sehingga terkadang cara bercandanya mirip. Cara mengemukakan pendapatnya juga mirip. Tuhan mau menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai sahabat Allah yang mirip dengan cara Tuhan berpikir. Tuhan mau setiap keluarga kita itu dekat, akrab, bersahabat satu dengan yang lain. Orang tua dan anak, anak dan orang tua. Secara pribadi kita dekat. Secara pribadi kita dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, keluarga Kristen menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita pada hari ini berhikmat di dalam keluarga. Saudara, menjadi keluarga saat ini, apalagi di situasi pandemik ini tidak mudah. Dan karena itu, menjadi keluarga saat ini harus belajar terus. Membuka diri. Menjadi keluarga itu perlu belajar terus-menerus. Sebab ternyata tidak ada keluarga semulus jalan tol. Selalu ada lubang, godaan,
dan hambatan. Namun, kita tidak boleh berhenti, harus terus berjalan. Dan karena kita harus terus-menerus berjalan, kita perlu hikmat Tuhan untuk mengelola, membangun keluarga kita. Kata hikmat dalam bahasa Aram disebut tusyiyah, artinya pekerjaan yang membawa hasil baik. Dalam bahasa Yunani disebut Sophia atau phronimos, atau dalam bahasa Indonesia disebut kebijaksanaan. Artinya adalah pikiran, akal sehat. Maksudnya adalah kemampuan kita melihat hidup dari sudut pandang Allah. Dan kemudian kita mengambil tindakan terbaik untuk mewujudkannya. Pengkhotbah pasal 8 ayat 1. Saudara, hidup ini memang tidak pernah mudah. Untuk itu kita perlu Tuhan. Kalau kita sudah mengenalnya, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mestinya kita pegang Dia kuat-kuat. Kita berusaha hidup dalam kasih-Nya dan menghidupkan harapan kita di dalam Dia. Karena hanya Dia yang mampu memberi kita cinta terus-menerus mengalir untuk berbagi di dalam keluarga. Hanya Dia yang mampu memberikan kita kekuatan untuk saling respek pada pasangan, pada orang tua, pada anak-anak, pada mereka di sekeliling kita. Hanya Tuhan yang sanggup memampukan kita untuk terus-menerus belajar, membangun, mempertahankan keluarga kita. Sehingga menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Tuhan menghendaki kita menyaksikan, kita keluarga Kristen mempertontonkan Dia dalam seluruh aktivitas hidup kita, baik pribadi maupun secara keluarga dan keluarga, gereja, keluarga masyarakat kita. Mari kita memuliakan Tuhan selalu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau mengajak kita untuk bersama menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami boleh bersama mengambil bagian dalam pemahaman Alkitab hari ini. Berilah kami semua hikmat-Mu, supaya kami dapat membangun terus, mempertahankan, mengelola keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Beri kami semua usia yang panjang, kesehatan yang membaik, untuk boleh bersama-sama membangun cinta di tengah keluarga kami ini. Kami meminta Tuhan yang memampukan kami untuk hidup bersama berdampingan, saling menopang di tengah keluarga, hingga keluarga kami menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, bersama kami berdoa bagi pemerintah kami, beri kekuatan, beri semangat, beri kesehatan, sehingga semua yang mereka pikirkan, kerjakan, rencanakan ke depan, semua kami masyarakat dapat memahaminya, mendukungnya, dan mengambil bagian dalam kerjasama untuk mewujudkannya. Angkatlah pikiran kami semua masyarakat yang seringkali mudah tergoda, dibakar dengan kecurigaan, pikiran-pikiran negatif yang mencurigai pemerintah dan saling menyalahkan. Bapa, kami minta Engkau yang memberkati seisi negeri kami ini dengan hati yang tenang dan sejuk, sehingga kami semua dapat melewati pandemik ini dengan baik. Secara khusus kami berdoa bagi para tenaga dokter, sukarelawan, tenaga medis, tenaga kesehatan. Engkau tolong mereka Bapa, juga keluarga mereka di dalam mendampingi kekasih-kekasih kami ini
untuk bekerja di tengah masyarakat. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan semua aktivitas malam ini, kami bersama keluarga, bahkan ketika besok kami menyambut hari yang baru, kami percaya Tuhan ada di sana bersama dengan kami. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah pemahaman Alkitab hari ini. Tetap sehat, tetap di rumah, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.